Bab 106 Pengakuan Perasaan Helen untuk Morgan. Pacar Ferdian tercengang setelah ditampar oleh Helen. Dia tidak menyangka Helen akan menamparkan dirinya tanpa basa-basi. Tamparan Helen yang sangat keras itu tidak hanya membuat wajahnya terasa sangat panas, tetapi juga membuat dirinya merasa sangat malu. Ryan, Rayhan, Morgan, dan yang lainnya juga tampak tercengang. Tidak ada yang menyangka Helen akan begitu berani menamparkan gadis itu secara langsung. Demikian juga dengan Kaisen, Vivi, dan teman-temannya yang duduk di kejauhan. Mereka tampak sangat bingung. Mereka tidak mengerti mengapa Helen memilih untuk membela Morgan, bahkan berani menamparkan seorang gadis dengan keras di depan umum. Saat Vivi mengungkap identitas Morgan di bar tempo hari, gadis itu langsung pergi begitu saja meninggalkan Morgan. Namun, kali ini sungguh aneh. Helen tidak hanya berinisiatif datang ke kampus Universitas Surabaya untuk menemui Morgan, tetapi dia juga membela pria miskin itu hingga menamparkan seorang gadis. Kaisen, Vivi, dan teman-temannya tidak bisa menebak apa yang sebenarnya terjadi antara Morgan dan Helen. Namun yang jelas, di mata mereka, apa yang terjadi kali ini sungguh tidak masuk akal. Apa hubungan antara gadis itu dan Morgan? Kenapa gadis itu begitu membelanya hingga berani menamparkan orang lain di depan umum? Tanya Vero dengan suara pelan. Apa Morgan sudah bersama gadis itu? Mereka pacaran, tukas Leni ragu-ragu. Ah, tidak mungkin. Gadis itu sangat cantik dan memakai pakaian yang mahal. Dia pasti berasal dari keluarga kaya. Bagaimana dia bisa jatuh cinta pada pecundang miskin seperti Morgan yang kerjanya hanya memungut sampah? Gadis itu tidak mungkin mau menjadi pacar Morgan. Mustahil, ujar Vivi dengan ekspresi kesal. Dia tidak bisa menerima bahwa Morgan dapat menemukan pacar yang lebih cantik darinya seperti Helen, hanya dalam waktu kurang dari 2 minggu setelah putus dengannya. Ketika mereka mendengar perkataan Vivi, Kaisen, Vero, dan yang lainnya seketika menoleh dan menatap Vivi dengan heran. Akan tetapi, mereka juga setuju dengan apa yang dikatakan Vivi. Vivi menyipitkan mata menatap Morgan dan Helen di ujung sana. Dia tidak akan membiarkan Helen bersama Morgan. Dia harus memikirkan cara untuk membuat Helen meninggalkan Morgan lagi. Karena jika Morgan bersama Helen, berarti Morgan justru memiliki kehidupan yang lebih baik tanpa dirinya. Dia tidak akan membiarkan Morgan menemukan pacar yang lebih cantik, kaya, dan karakternya lebih baik darinya. Vivi ingin melihat kehidupan Morgan semakin buruk, hanya untuk membuktikan bahwa keputusannya meninggalkan Morgan waktu itu adalah keputusan yang tepat. Dia tidak bisa menerima jika kehidupan Morgan justru semakin baik setelah dia meninggalkannya. Hei, siapa kamu? Beraninya kamu memukuku? Teriak gadis bergaun merah muda itu seraya menatap Helen dan bersiap untuk membalasnya. Namun, di saat yang bersamaan, Ferdian tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraih gadis itu untuk menghentikannya. Untuk apa kamu menghentikanku? Kamu lihat sendiri, kan? Dia baru saja menamparku. Cepat lepaskan aku. Aku harus memberi pelajaran pada gadis itu dan membalasnya. Teriak gadis itu penuh emosi sambil menatap ke arah Ferdian yang berusaha menghentikannya. Ekspresi wajah Ferdian mendadak terlihat sangat gugup saat ini. Sesaat kemudian, pria bertubuh gemuk dan pendek itu pun berbicara pada Helen dengan suara pelan. Kak Helen, kenapa kamu ada di sini? Mendengar kata-kata Ferdian, semua orang pun tercengang. Adegan tak terduga macam apa lagi kali ini. Semua orang tidak menyangka bahwa Ferdian ternyata mengenal Helen. Sebenarnya, Helen sudah tahu bahwa gadis itu adalah pacar Ferdian, makanya dia berani menamparnya secara langsung di depan begitu banyak orang. Gadis bergaun merah muda di sebelah Ferdian itu juga menunjukkan ekspresi sangat terkejut. Dia tidak menyangka Ferdian ternyata mengenal Helen. Ferdian, sepertinya kamu sangat luar biasa dan tidak terkendali di kampus ini, iya. Cibir Helen sambil memandang Ferdian. Ya begitulah, jawab Ferdian dengan nada yang sangat gugup. Oh, kalau begitu, mungkin sebaiknya aku berbicara dengan Om Firman tentang tingkahmu di kampus. Bukankah dia harus mengetahui bagaimana sikap anaknya di luar? Ayahmu datang ke rumahku untuk makan malam beberapa hari yang lalu, ucap Helen dengan nada mengancam, seraya menatap tajam ke arah Ferdian. Ekspresi Ferdian seketika berubah begitu mendengar kata-kata Helen. Pria gemuk itu pun langsung memohon pada Helen untuk tidak mengadukan dirinya pada sang ayah. Jangan, Kak Helen, jangan beritahu ayahku, aku mohon.
Ayah Ferdian dan ayah Helen adalah teman sekelas semasa sekolah dan juga kawan seperjuangan. Mereka memiliki hubungan yang sangat baik. Tentu saja, Ferdian dan Helen sudah saling kenal sejak mereka masih kecil. Saat ini Ferdian terlihat sangat takut pada Helen karena jika Helen memberitahu ayahnya dan mengatakan hal buruk tentangnya, Ferdian pasti akan dihukum habis-habisan oleh ayahnya. Kalau begitu, beritahu aku dengan jujur apa yang terjadi barusan. Tanya Helen sambil memandang Ferdian dengan tatapan mendominasi. Begini Kak Helen, barusan pacarku. Ferdian memandang Helen dan ragu-ragu sejenak, lalu berkata dengan pelan, sebenarnya yang terjadi tadi hanyalah salah paham. Pacarku, dia tidak sengaja menabrak Morgan dan menumpahkan mangkuk sup yang ada di tangan Morgan. Sekarang sudah tidak ada kesalahpahaman lagi, Kak Helen. Karena kamu berteman dengan Morgan, kalian bisa melanjutkan makan siang kalian. Aku tidak akan mengganggu kalian, papar Ferdian dengan sikap yang sangat sopan pada Helen. Setelah mengatakan itu, Ferdian kemudian menyeret pacarnya dan berencana untuk pergi dari restoran. Tunggu sebentar, teriak Helen tanpa ekspresi. Ferdian menghentikan langkahnya dan menoleh ke arah Helen. Ya, Kak, ada apa lagi? Tanya pria itu dengan ekspresi cemas. Aku tidak tahu apa yang baru saja terjadi, tapi karena Morgan mengotori pakaian pacarmu, aku akan memberikan ganti rugi untuk pakaiannya, kata Helen seraya mengeluarkan setumpuk uang tunai dari dalam tasnya dan langsung melemparkannya ke depan pacar Ferdian. Semua orang yang ada di restoran itu tampak tercengang melihat uang yang dilemparkan Helen berhamburan ke lantai. Bahkan Vivi, Kaisen, dan teman-temannya tidak menyangka Helen akan melakukan hal itu. Setumpuk uang tunai yang dilempar itu setidaknya senilai 10–12 juta rupiah. Sungguh mengejutkan melihat seorang mahasiswa dapat membawa begitu banyak uang tunai sekaligus ke kampus. Biaya hidup mahasiswa biasa di Universitas Surabaya mungkin hanya sampai 4 atau 6 juta sebulan. Sedangkan Helen, dia bisa melempar 10–12 juta rupiah langsung saat ini tanpa berpikir. Gadis di sebelah Ferdian hanya terdiam sambil menatap Helen. Dia tahu bahwa Helen sedang mempermalukan dirinya saat ini. Kenapa diam saja? Aku dengar tadi kamu meminta Morgan bertanggung jawab karena telah mengotori pakaianmu. Mengapa kamu tidak segera mengambil uangnya? Cepat ambil uang itu dan belilah pakaian baru. Teriak Helen pada gadis itu tanpa ekspresi. Gadis itu membuka mulutnya hendak berbicara. Namun, tiba-tiba Ferdian membungkuk dan mengambil semua uang tunai di lantai, lalu menyeret pacarnya itu untuk pergi secepat mungkin karena dia akan semakin dipermalukan jika terus berada di sini. Tunggu, apa aku menyuruh kalian pergi? Teriak Helen lagi ketika melihat Ferdian menyeret gadis itu untuk pergi. Ferdian benar-benar merasa tersiksa karena Helen saat ini. Dia kembali menatap Helen tanpa daya, dan kemudian berkata dengan pelan. Kak Helen, ada apa lagi? Helen berjalan ke arah gadis bergaun merah muda dan bertanya pada gadis itu dengan wajah tanpa ekspresi. Tadi kamu juga mengatakan bahwa tidak akan ada gadis yang akan menyukai Morgan, bukan? Dan katamu dia pantas menjomblo seumur hidup, ya. Gadis itu menatap Helen dan tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan Helen. Dengar baik-baik, sebenarnya ada gadis yang menyukai Morgan, dan itu aku. Ya, aku menyukai Morgan, karena itulah aku menamparmu. Ungkap Helen dengan suara keras hingga menggema di seluruh restoran. Seluruh restoran seketika kembali hening dan semua orang tercengang. Ekspresi wajah semua orang sangat terkejut. Mereka tidak menyangka sama sekali jika Helen berinisiatif mengakui bahwa dia menyukai Morgan. Begitu juga dengan Morgan. Pemuda itu menatap Helen dengan tatapan bingung. Sebenarnya dia sudah tahu dari awal bahwa Helen pasti akan mengejar dirinya setelah mengetahui identitas aslinya. Akan tetapi, Morgan tidak tahu apa alasan Helen mengungkapkan perasaannya di depan semua orang seperti itu. Sesaat kemudian, Helen memutar kepalanya ke arah Morgan dan bertanya, Morgan, aku menyukaimu. Apa kamu mau menjadi pacarku? Kaisen, Vivi, dan yang lainnya menatap Helen dengan perasaan hancur berkeping-keping. Kepala mereka rasanya seperti dihantam oleh benda keras saat menyaksikan seorang gadis cantik, sempurna berkulit putih, sekaligus kaya raya itu berinisiatif untuk menyatakan perasaannya kepada pecundang miskin seperti Morgan dan bahkan memintanya untuk menjadi pacarnya. Ekspresi wajah para mahasiswa di restoran itu seperti melihat hantu. Mereka semua ternganga, seolah-olah mereka hendak menelan Morgan dan Helen. Bab 107 Pertunjukan Akting Vivi.
Setelah mendengar pengakuan Helen, semua mahasiswa di restoran memperhatikan Helen dan Morgan, dan semua orang menunjukkan ekspresi yang sama. Saat ini Morgan sudah kembali menunjukkan sikap tenang. Begitu juga dengan Melinda. Akan tetapi, sikap tenang gadis itu lebih disebabkan oleh kata-kata Helen di toilet tadi. Gadis itu pikir apa yang dilakukan Helen saat ini adalah bagian dari rencananya. Melinda sudah tahu bahwa Helen cepat atau lambat akan meminta Morgan menjadi pacarnya, tetapi dia tidak tahu bahwa Helen sebenarnya serius ingin menjadikan Morgan pacarnya karena dia sudah mengetahui identitas Morgan, bukan karena ingin membuat Aldo menjauhinya. Melinda saja yang bodoh. Sedangkan Morgan, dia tahu bahwa Helen mengakui perasaannya pada dirinya saat ini hanya karena dia menyukai uangnya. Helen sudah mengakuinya ketika mereka berada di villa. Helen bahkan menciumnya. Namun, bagi orang lain di restoran yang tidak mengerti apa yang sedang terjadi, tentu saja akan memunculkan banyak asumsi di hati mereka. Gadis sempurna berkulit putih, wajah cantik, dan kaya raya mengejar seorang gembel pemulung sampah. Ryan dan Rayhan hanya bisa berdiri di tempat mereka sambil menatap Morgan tanpa bisa berkata-kata. Helen yang pergi begitu saja dengan marah di bar beberapa hari yang lalu, sekarang tampaknya benar-benar telah berubah 180 derajat. Mereka tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi antara Morgan dan Helen, sehingga membuat Helen berubah sejauh itu bahkan berani mengakui perasaannya pada Morgan di depan umum. Tentu saja, orang yang paling terkejut saat ini adalah Kaisen, Vivi, dan teman-temannya. Terutama Vivi, dia benar-benar tidak percaya akan apa yang dilihat dan didengarnya saat ini. Apa yang Morgan lakukan? Bagaimana dia bisa membuat gadis seperti Helen mengakui perasaannya di depan umum? Apakah dia memberi Helen obat yang efek utamanya mengubah kognisi dan persepsi sehingga Helen berhalusinasi dan menyukainya? Ujar Diane dengan mata terbelalak. Dia juga tidak bisa mempercayai apa yang dilihatnya saat ini. Bisa jadi Morgan mungkin menggunakan beberapa cara menjijikkan untuk membuat Helen menyukainya, jawab Jenny sedikit ragu. Aku harus melakukan sesuatu untuk mempermalukan Morgan, sekaligus menunjukkan betapa brengseknya pria ini. Helen pasti akan segera meninggalkannya lagi. Tukas Vivi yang tidak bisa menerima jika Morgan benar-benar berpacaran dengan Helen. Gadis itu segera berdiri dan bergegas ke arah Helen. Dia tidak bisa membiarkan Morgan mendapatkan pacar yang jauh lebih baik darinya. Vivi, bisakah kamu tenang? Jika kamu pergi sekarang, semua upaya kita sebelumnya akan sia-sia, kata Kaisen dengan penuh kekesalan di matanya. Dia segera mengulurkan tangan dan meraih Vivi. Jangan khawatir, aku tidak akan memberitahu orang-orang tentang permainan kita sebelumnya. Aku punya cara lain untuk menghancurkan sampah itu. Jawab Vivi dengan tenang, lalu melepaskan tangan Kaisen dan berlari ke arah Helen. Kaisen terlihat sedikit gugup saat melihat punggung Vivi yang bergerak menjauh. Morgan, aku sangat menyukaimu. Maukah kamu menjadi pacarku? Ulang Helen sekali lagi. Dia merasa baru saja menyelamatkan Morgan dari Ferdian dan pacarnya, jadi dia berharap Morgan akan tersentuh dan mau menerimanya sebagai pacar. Aku, Helen, kamu tidak bisa bersama Morgan. Teriak Vivi tiba-tiba sebelum Morgan menyelesaikan kalimatnya untuk menjawab Helen. Helen menoleh ke belakang seketika saat dia mendengar kata-kata tersebut. Begitu dia melihat Vivi, sorot mata geram kembali terlihat jelas di matanya. Jika saja Vivi tidak membuat masalah di bar tempo hari, dia tidak akan salah paham dengan Morgan dan mungkin sekarang dia sudah menjadi pacar Morgan. Kenapa aku tidak bisa bersama Morgan? Helen bertanya pada Vivi dengan ekspresi dingin. Dia itu hanya pecundang yang miskin. Kamu pasti sudah ditipu olehnya. Teriak Vivi dengan penuh semangat. Aku sudah tahu dia tidak punya uang dan aku tahu dia memang hidup dari memungut sampah, tetapi aku tidak keberatan dengan itu semua. Jadi, apa masalahnya? Aku suka orangnya, bukan uangnya. Tidak masalah jika dia tidak punya uang, karena aku sendiri punya uang. Aku tidak memerlukan uang dari seorang pria. Balas Helen tanpa ekspresi. Aku tahu kamu mantan pacar Morgan. Kamu putus dengan Morgan hanya karena dia tidak punya uang, kan? Lanjutnya, kamu, geram Vivi. Dia tidak menyangka Helen akan menebak apa yang akan dikatakannya. Aku ingin memberitahumu, tidak semua gadis di dunia ini menyukai uang dan tidak semua gadis akan mengabaikan perasaan mereka hanya karena uang. Aku tidak sama denganmu. Kamu tidak perlu membujukku. Aku benar-benar menyukai Morgan dengan tulus, jadi kamu jangan ikut campur. Apa kamu mengerti?
Lanjut Helen seraya menatap Vivi dengan kesal. Morgan menyipitkan mata, lalu menatap Helen dan tidak bisa menahan tawa dalam hatinya. Ya, Helen dan Vivi memang berbeda. Vivi terang-terangan menunjukkan bahwa dia menyukai pria karena uang. Sedangkan Helen sangat munafik. Haha, seandainya Helen tidak tahu identitas Morgan, gadis itu tentu tidak akan pernah mengucapkan kata-kata tadi. Jika saja Morgan tidak tahu apa niat Helen sebenarnya, dia mungkin akan sangat tersentuh dan mungkin benar-benar mau menjadikan Helen sebagai pacarnya. Akan tetapi, Helen sudah mengetahui identitas Morgan, dan alasan mengapa Helen membuat perubahan besar saat ini jelas bukan karena dia menyukai Morgan dengan tulus, melainkan karena dia juga menyukai uang Morgan, bukan? Jadi, di mata Morgan, Helen dan Vivi itu sama saja. Keduanya sama-sama wanita kejam dan tak satu pun dari mereka yang jauh lebih baik dari yang lain. Hanya saja, cara mereka sedikit berbeda dalam menunjukkan karakter mereka sebenarnya yang mata duitan itu. Setelah mendengar kata-kata Helen, otak Vivi mendadak kosong, tidak bisa berpikir sedikit pun. Dia tidak menyangka Helen begitu keras kepala, namun Vivi tentu tidak ingin menyerah begitu saja. Dia mencoba berpikir keras, mencari cara untuk membuat Helen menjauhi Morgan. Gadis itu kemudian mulai mengarang sebuah cerita dan berkata pada Helen dengan ekspresi dingin, "Kamu pikir aku meninggalkan Morgan hanya karena dia tidak punya uang?" "Memangnya tidak," Helen balas mencibir. "Tentu saja tidak," teriak Vivi dengan mata memerah lalu melanjutkan, "Bukan aku yang mencampakkan Morgan, tapi Morgan yang mencampakkanku." Semua orang tercengang ketika mendengar kata-kata Vivi. Bahkan Kaisen, Lenny, Diane, dan yang lainnya tidak tahu apa yang sebenarnya akan dilakukan Vivi saat ini. Kenapa dia mengarang cerita? Jika aku benar-benar meninggalkan Morgan karena uang, mengapa aku memilih dia sejak awal? Sejak awal aku tahu bahwa dia tidak punya uang, dan jika aku memang meninggalkannya karena dia miskin, mengapa aku menjalin hubungan dengannya begitu lama? Ada begitu banyak pria yang mengejarku, bahkan ada banyak yang lebih kaya darinya. Menurutmu, mengapa aku memilihnya dan mau menjalani kehidupan yang sulit dengannya? Bukankah itu hanya karena aku berpikir Morgan akan memperlakukanku dengan baik? Selama Morgan selalu bersikap baik padaku, aku rela melakukan apa saja untuknya, bahkan jika aku harus menggugurkan bayi untuknya, aku tidak akan menyesal. Namun, aku tidak menyangka sama sekali bahwa Morgan itu memang sampah. Dia tidak hanya miskin, tapi juga sangat brengsek. Saat dia bosan padaku, dia membuangku begitu saja dan berhubungan dengan wanita lain. Dia suka berpura-pura kaya dan selingkuh. Aku memilih putus dengannya karena aku benar-benar tidak tahan lagi dengan sikapnya. Setelah Vivi mengatakan ini, dia langsung menangis. Morgan hanya diam saja mendengar kata-kata Vivi. Jika dia adalah orang yang tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, dia mungkin akan percaya begitu saja dengan semua yang dikatakan Vivi barusan. Dasar pria brengsek, orang seperti dia benar-benar menjijikkan. Ya, bagaimana bisa ada orang seperti itu di dunia ini? Dia benar-benar menjijikkan. Helen, kamu tidak boleh bersama orang seperti itu atau kamu akan menyesalinya. Semua orang yang ada di restoran itu seketika mengutuk dan menyalahkan Morgan setelah mendengar kata-kata Vivi. Bahkan Melinda pun percaya dengan apa yang Vivi katakan tadi. Dia bergegas ke arah Helen dan berbisik, "Helen, Morgan ini menjijikkan. Hati-hati, sebaiknya kamu mengganti Morgan dengan orang lain jika kamu memang ingin mencari pacar palsu untuk membuat Aldo berhenti mengejarmu." Ketika Helen mendengar ucapan Melinda, dia hanya memandang temannya itu tanpa berbicara. "Kamu mungkin berpikir aku mencampuri urusanmu, tetapi sebenarnya aku hanya tidak ingin melihatmu mengikuti jalan lamaku dan mengalami penderitaan yang kualami," lanjut Vivi sambil menangis. Saat melihat Helen tidak berbicara, dia merasa yakin bahwa gadis itu mempercayai kata-katanya. Helen menatap Vivi dan sejenak ragu-ragu. Sesaat kemudian dia membuka mulutnya dan berkata, "Apa kamu sudah selesai?" "Aku," Vivi tercengang lalu mencoba berbicara lagi. "Meskipun cerita yang baru saja ada hubungannya denganku, aku menyukai Morgan. Apa salahnya jika Morgan miskin? Memang kenapa jika dia brengsek? Aku menyukainya dan tidak peduli bagaimana dia. Kamu mau apa?" tukas Helen, memotong ucapan Vivi tanpa ekspresi. "Kamu ada apa dengan pikiranmu? Kamu bodoh atau gila? Dia itu brengsek yang miskin, dan kamu masih menyukainya. Kamu masih ingin menjadi pacarnya.
Tanya Vivi sambil menatap Helen tanpa bisa berpikir lagi. Dia sudah mengatakan hal buruk tentang Morgan, tetapi Helen masih menyukai Morgan. Vivi bertanya-tanya dalam hati, obat apa yang diberikan Morgan pada Helen sehingga membuat gadis itu begitu bertekad untuk menjadi pacarnya. Jika Morgan tinggi, kaya, dan tampan, Vivi mungkin masih mengerti apa yang dilakukan Helen, tetapi Morgan hanyalah seorang pecundang miskin dan brengsek. Untuk apa sebenarnya Helen melakukan ini? Kamu yang gila, kamu tidak perlu mencampuri urusanku, aku bisa mengurus diriku sendiri. Teriak Helen sambil menggertakkan giginya, lalu menoleh ke arah Morgan dan kembali berkata, Morgan, tidak peduli seberapa miskin atau brengsek kamu, aku akan tetap menyukaimu. Maukah kamu menjadi pacarku? Bab 108 Hal buruk terjadi. Tidak ada yang menyangka jika Helen masih tidak juga menyerah untuk mengejar Morgan setelah mendengar kata-kata Vivi yang begitu buruk tentang Morgan. Apa yang terjadi saat ini seperti lelucon di mata semua orang. Selain konyol, juga tidak masuk akal. Sudah cukup dramatis bagi seorang gadis sempurna dengan kulit putih, wajah cantik, dan kaya raya seperti Helen untuk jatuh cinta pada seorang pecundang yang miskin seperti Morgan. Akan tetapi, yang lebih tidak dapat dipahami adalah Helen masih menyukai Morgan setelah Vivi menceritakan kisahnya. Apalagi setelah Vivi begitu gamblang menggambarkan betapa brengseknya sosok Morgan, seharusnya Helen sudah lari saat ini. Vivi melihat Helen di depannya dan seketika merasa seperti mempermalukan diri sendiri. Helen tidak menghiraukan sepatah kata pun ucapan Vivi. Padahal Vivi sudah bersusah payah mengarang cerita, dia mengatakan begitu banyak kebohongan tentang Morgan, bahkan berpura-pura menangis agar bisa mempengaruhi Helen. Namun, Helen tetap saja menginginkan Morgan. Sementara Rayhan dan Ryan tetap berdiri di tempat yang sama dan tidak tahu bagaimana menggambarkan suasana hati mereka. Meskipun mereka selalu berpikir bahwa Morgan baik dan tampan, tetapi menurut mereka semua itu tidak cukup untuk membuat seorang gadis sempurna seperti Helen akan begitu bertekad mengejarnya. Morgan, apa yang kamu lakukan? Cepat terima Helen jadi pacarmu. Tukas Ryan tiba-tiba, meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi, tetapi apa yang dikatakan Helen barusan juga membuat pemuda itu tersentuh, jadi dia meminta Morgan untuk segera menerima Helen menjadi pacarnya. Apalagi Helen adalah seorang gadis, tentu akan merasa sangat malu jika dia ditolak di depan umum. Morgan menatap Helen dengan samar, lalu mengatakan sesuatu yang mengejutkan semua orang yang hadir. Helen, kurasa kita tidak cocok. Sebaiknya kita berteman saja. Setelah Morgan mengatakan ini, seluruh restoran kembali hening. Semua orang tercengang dan tidak bisa mengatakan apa-apa. Tidak ada yang menyangka Morgan akan menolak pengakuan perasaan Helen saat ini. Apa-apaan sih? Si miskin dan brengsek seperti Morgan berani menolak gadis cantik dan kaya seperti Helen. Dalam situasi seperti itu, bahkan jika Morgan diubah menjadi orang lain, sepertinya orang itu akan langsung menerima Helen tanpa berpikir dua kali, kan? Kaisen, Diane, dan yang lainnya juga hanya bisa ternganga. Mereka tidak bisa memahami apa yang dilakukan Morgan barusan. Apa dia bodoh? Vivi tertegun dan menatap Morgan dengan ekspresi bingung. Morgan, apa kamu menolak Helen? Ada apa denganmu? Kamu bodoh atau gila? Teriak Melinda dengan nada marah dan mata terbelalak. Morgan, apa kamu tidak bisa memberiku kesempatan? Tanya Helen dengan tatapan pilu. Aku sudah bilang, kita tidak cocok. Sebaiknya kita berteman saja, jawab Morgan tanpa ekspresi. Morgan, apa kamu gila? Gadis ini mengakui perasaannya padamu atas inisiatifnya sendiri. Kenapa kamu tega menolaknya? Teriak Ryan dengan kesal saat mendengar perkataan Morgan. Morgan menoleh dan menatap Ryan samar-samar. Ada banyak hal yang Ryan dan Rayhan ketahui, sehingga sulit bagi Morgan untuk menjelaskan pada mereka berdua sekarang. Morgan, apa yang kamu pikirkan? Kenapa kamu menolak Helen? Tanya Rayhan yang juga terlihat bingung kali ini. Aku tidak memikirkan apapun. Jika kita tidak cocok, ya kita tidak bisa bersama, kan? Kata Morgan pelan. Morgan, kenapa kamu tidak tahu malu sekali? Helen telah mengakui perasaannya padamu. Kenapa kamu pura-pura jual mahal di sini? Helen bisa menyukaimu, itu adalah berkah yang kamu peroleh dalam kehidupanmu. Apa kamu tahu itu? Teriak Melinda dengan ekspresi sangat marah sembari melangkah maju. Melinda, jangan bicara omong kosong. Morgan, dia memang berhak menolakku. Sahut Helen sambil mengerutkan kening. Melinda terdiam ketika mendengar kata-kata Helen.
Dia hanya berdiri di tempatnya dan tidak tahu harus berkata apa. Morgan, kamu mungkin tidak menyukaiku sekarang, tapi aku tidak akan menyerah. Aku yakin kamu akan menyukaiku kelak, ucap Helen dengan penuh kasih sayang kepada Morgan seraya melangkah maju. Morgan yang melihat Helen seperti ini tidak tahu harus menangis atau tertawa. Dia juga tidak tahu bagaimana seharusnya menanggapi pernyataan gadis itu. Para mahasiswa di restoran juga menatap Morgan dengan mata terkejut. Mereka tidak memiliki cara untuk memahami perilaku Morgan. Di mata mereka, disukai oleh gadis sempurna seperti Helen adalah sebuah kehormatan. Beraninya Morgan menolaknya. Bukankah ini sama saja mempermalukan Helen di depan banyak orang? Sudah, ayo kita makan. Jangan terus berdiri di sini. Tukas Morgan lalu berbalik dan pergi ke tempat duduk mereka. Dia tidak ingin semua orang memandangnya seperti orang bodoh. Helen, Melinda, dan yang lainnya buru-buru mengikuti Morgan kembali ke tempat duduk mereka dan bersiap untuk mulai makan. Setelah Vivi melihat Morgan dan yang lainnya pergi, dia berdiri di tempat terdiam sejenak lalu tiba-tiba berteriak ke arah Morgan, "Morgan, aku tahu kenapa kamu menolak Helen, dan akhirnya aku mengerti apa yang terjadi." Morgan mau tak mau menatap Vivi ketika dia mendengar kata-kata gadis itu. "Kamu tidak bisa melupakanku sampai sekarang, kan? Kamu masih menempatkanku di hatimu, kan? Kamu masih mencintaiku, kan?" teriak Vivi dengan angkuh. Morgan menatap Vivi dan tidak berbicara sepatah kata pun. "Jika kamu tidak berbicara maka kamu mengakuinya, kan? Kamu tidak bisa melepaskanku, jadi kamu meminta Helen untuk memainkan drama ini. Tujuannya untuk membuatku cemburu, kan? Tapi Morgan, aku beritahu, aku tidak bisa bersamamu lagi dalam hidupku. Aku tidak bisa menyukaimu. Lebih baik kamu menyerah padaku. Kamu adalah pecundang miskin yang sama sekali tidak pantas untukku, dan kamu tidak ada bandingannya dengan Kaisen, kamu tahu." Vivi memandang Morgan dan terus berteriak. Dia merasa bahwa hanya situasi seperti itu yang bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi hari ini. Morgan meminta Helen mengakui perasaannya dan memintanya menjadi pacarnya untuk membuatku cemburu dan ingin mengubah pikiranku. Jika tidak, bagaimana Helen bisa menyukai Morgan? Bagaimana dia bisa terus menyukai Morgan setelah mengetahui bahwa Morgan miskin dan brengsek? Selain itu, bagaimana Morgan bisa menolak Helen? Lanjut Vivi tak peduli. Diane, Jenny, dan yang lainnya sepertinya merasa bahwa apa yang dikatakan Vivi dan situasi yang terjadi memang sangat mungkin. Jika yang baru saja terjadi adalah drama yang dimainkan Morgan untuk membuat Vivi cemburu, itu memang masuk akal. Morgan menatap Vivi dengan samar dan berkata tanpa ekspresi, "Dasar gadis gila. Morgan, kamu tidak perlu menyangkal. Aku sudah melihat semuanya. Kamu benar-benar bersusah payah untuk mendapatkanku, tapi aku minta maaf. Aku tidak bisa berubah pikiran dan menyukaimu lagi. Jangan membuang-buang waktu untukku." Balas Vivi dengan angkuh, lalu berbalik dan berlari keluar restoran. Kaisen, Lenny, dan teman-temannya juga segera meninggalkan restoran menyusul Vivi. Setelah melihat Vivi pergi, Raihan tampak memiliki beberapa keraguan di wajahnya. Dia lalu berbisik kepada Morgan, "Morgan, barusan bukan drama yang kamu mainkan dengan Helen, kan? Apakah menurutmu aku akan melakukan hal yang sangat membosankan seperti itu?" Helen memelototi Raihan dan melanjutkan, "Aku memang sangat menyukai Morgan. Siapa juga yang memainkan drama membosankan untuk wanita gila seperti itu?" Raihan memandang Helen dengan canggung dan tidak berbicara. Mungkin karena Morgan jelas-jelas menolak Helen tadi, jadi semua orang diam dan tidak ingin membicarakannya lagi saat makan. Lebih dari 1 jam kemudian, Morgan dan teman-temannya akhirnya selesai makan. Ryan mengeluarkan ponselnya dan melihat jam yang ada di layar ponsel, lalu berkata, "Ini masih siang. Melinda, Helen, apa kalian ada acara di sore ini? Aku dengar ada film bagus baru-baru ini. Bagaimana kalau kita pergi ke bioskop?" "Ya, aku senggang sore ini," balas Melinda seraya mengangguk cepat. "Aku juga tidak punya urusan sore ini," jawab Helen pelan. Dia datang untuk mendapatkan Morgan hari ini, dan tentu saja dia tidak ingin kembali tanpa mendapatkan hasil apapun. "Baiklah kalau begitu, ayo kita pergi ke bioskop. Bioskopnya sangat dekat dari sini," tukas Ryan dengan antusias. Dia sangat senang melihat kedua gadis itu bersedia untuk pergi menonton film bersama. "Aku akan membayar dulu," kata Morgan lalu berbalik dan bergegas ke kasir restoran. Melihat Morgan akan membayar makanannya,
Ryan berniat menyusul Morgan karena khawatir pria itu tidak punya cukup uang. Akan tetapi, di saat yang sama ponselnya tiba-tiba berdering. Ryan melirik ide penelepon dan melihat itu telepon dari Yo, teman sekelasnya. Dia segera menjawab panggilan telepon itu dan berkata sambil tersenyum, "Ya, Yo, ada apa?" "Ryan, apa kamu bersama Morgan dan Rayhan?" tanya Yo dengan nada cemas di ujung telepon. "Ya, ada apa?" balas Ryan pelan. "Kalau begitu, kalian bertiga cepat kembali ke kelas, hal buruk terjadi di sini." "Ada apa? Apa yang terjadi?" Ryan bertanya dengan ekspresi bingung. "Ada pencuri di kelas kita. Sekarang semua orang sudah berada di kelas, kecuali kalian bertiga." "Apa? Ada pencuri di kelas kita?" Ryan tercengang begitu mendengar apa yang baru saja dikatakan Yo. Kebingungan tampak jelas di kedua bola matanya. Bab 109 Aku tahu siapa pencurinya, apa? Ada pencuri di kelas kita. Ryan tercengang begitu mendengar apa yang baru saja dikatakan Lu. Kebingungan tampak jelas di kedua bola matanya. "Ya, tetapi masalah ini tidak dapat dijelaskan kepadamu hanya dengan satu atau dua kalimat saja. Sekarang cepat ajak Morgan dan Rayhan kembali ke kelas. Semua teman-teman sekelas kita sudah ada di sini, tinggal menunggu kalian bertiga," kata Lu dengan nada cemas dan mendesak Ryan untuk segera mengajak Morgan serta Rayhan untuk kembali. "Ya, baiklah, aku tahu. Aku akan segera mengajak Morgan dan Rayhan kembali ke kelas," balas Ryan dan langsung menutup telepon. Wajahnya terlihat panik karena dia yakin Lu tidak mungkin membuat lelucon semacam ini dengannya. "Ryan, ada apa?" tanya Melinda saat melihat Ryan menutup telepon dengan ekspresi cemas. "Melinda, Helen, kalian berdua pergi duluan saja. Carilah tempat untuk menunggu kita bertiga. Kita bertiga harus kembali dulu ke kelas sekarang. Ada hal buruk terjadi di kelas barusan," ucap Ryan pelan. "Hal buruk seperti apa? Jika memang tidak terlalu penting, jangan kembali. Helen dan aku sudah datang ke sini. Bagaimana bisa kalian, tidak bisa? Sepertinya ini masalah serius, jadi kita harus kembali sekarang juga. Kita bertiga akan segera menemui kalian berdua nanti setelah masalah di kelas selesai." Ryan memotong ucapan Melinda yang sepertinya tidak ingin mereka bertiga pergi dan berusaha menghentikan Ryan dan teman-temannya agar tidak kembali ke kelas. Baiklah," balas Melinda seraya mengangguk pasrah. "Morgan, Rayhan, ayo kita cepat kembali ke kelas sekarang juga," teriak Ryan pada Rayhan, lalu berbalik dan bergegas keluar restoran. "Ryan, ada apa? Kenapa terburu-buru sekali?" tanya Morgan yang baru saja menyelesaikan pembayaran di kasir dan melihat Ryan serta Rayhan bersiap untuk pergi. "Morgan, sepertinya ada pencuri di kelas kita. Sekarang semua teman sekelas kita sudah berkumpul. Baru saja Lu meneleponku dan meminta kita bertiga untuk segera kembali," papar Ryan buru-buru menjelaskan. "Ada pencuri di kelas kita?" tanya Morgan dengan sorot mata yang memancarkan keraguan saat mendengar apa yang dikatakan Ryan. "Tadi pagi semua teman di kelas masih membicarakannya, dan sorenya sudah ada pencuri. Bukankah ini terlalu kebetulan?" Tanpa menunggu Morgan berpikir lagi, Ryan menyeret pemuda itu keluar dari restoran. "Morgan, kita harus segera masuk kelas. Semua teman di kelas itu pasti sudah curiga dan menuduh kamu adalah pencurinya, tapi jangan khawatir. Rayhan dan aku bisa bersaksi untukmu. Kamu selalu bersama kami, jadi tidak mungkin untuk mencuri," kata Ryan pelan setelah mereka keluar dari restoran. Dia tidak mengatakan hal itu sebelumnya karena masih ada Helen dan Melinda di dekat mereka. "Ya, aku bisa bersaksi untukmu," kata Rayhan juga seraya menatap Morgan, lalu mengangguk. Ketika Morgan mendengar apa yang dikatakan kedua teman dekatnya itu, dia hanya tersenyum pasrah dan memilih untuk tidak banyak bicara. Di sisi lain, Melinda yang melihat Ryan dan yang lainnya telah pergi berbisik kepada Helen, "Helen, apakah kamu benar-benar akan mengejar Morgan?" "Ya," jawab Helen sambil mengangguk pelan. "Aku pikir kamu hanya akan mempersulit dan mempermalukan dirimu sendiri jika berhubungan dengan orang seperti Morgan hanya untuk membuat Aldo menjauhimu. Apa kamu tidak mendengar apa yang dikatakan mantan pacar Morgan tadi? Dia sangat miskin dan menjijikkan," kata Melinda sambil mengerutkan kening. "Aku tidak akan bersamanya seumur hidupku, Melinda. Jadi, apa yang kamu khawatirkan?" Tukas Helen lalu memandang Melinda yang bodoh dan polos itu sambil tersenyum. "Kamu sudah bersusah payah untuk mendapatkan Morgan, dan dia ternyata menolakmu tadi. Aku benar-benar tidak mengerti apa alasan Morgan menolakmu. Gembel seperti dia berani-beraninya jual mahal.
Geram Melinda yang tampak masih marah karena Morgan menolak Helen, temannya. Jangan khawatir, aku pasti akan mendapatkan Morgan cepat atau lambat, kata Helen penuh percaya diri. Ya, Helen, kamu sangat cantik. Aku yakin tidak akan ada orang yang bisa menolakmu, tukas Melinda seraya mengangguk dengan bodoh. Sementara itu, di kelas, Morgan, Ryan, dan Rayhan kembali ke kelas dan melihat semua mahasiswa duduk di kursi mereka masing-masing. Seorang pria parubaya berjas hitam terlihat berdiri di depan papan tulis dan menatap mahasiswa di kelas dengan ekspresi yang sangat serius. Morgan terperangah saat melihat pria parubaya yang merupakan dekan tahun pertama di Universitas Surabaya, yaitu Dani Atmaja. Meskipun Morgan tidak sering berurusan dengan Dani, tetapi dia tahu pria itu memiliki karakter yang buruk. Dia bisa mendapatkan posisi dekan juga karena kebetulan dia adalah keponakan dari Rektor Universitas Surabaya. Dani sering melakukan intimidasi serta berlaku tidak adil kepada para mahasiswa di kampus. Jika ada mahasiswa kesayangannya yang melakukan kesalahan, maka dia akan menutup mata. Akan tetapi, jika yang melakukan kesalahan itu adalah mahasiswa biasa, maka dia tak segan untuk memukul atau bahkan mengeluarkan mahasiswa tersebut dari kampus. Selain itu, Dani juga ternyata sering melecehkan mahasiswa perempuan sehingga banyak orang yang tidak menyukainya. Apa yang kalian lakukan dengan berdiri di pintu? Buang-buang waktuku saja, cepat masuk dan duduk di bangku kalian masing-masing. Teriak Dani, dengan tatapan dingin saat melihat Morgan dan teman-temannya masuk ke kelas. Morgan ragu-ragu sejenak, lalu bergegas masuk ke kelas. Apa semua mahasiswa di kelas kalian sudah lengkap ada di sini sekarang? Tanya Dani tanpa ekspresi ketika dia melihat Morgan dan yang lainnya duduk. Ya, semuanya sudah ada di sini, Pak, jawab Ana, si ketua kelas, dengan pelan dan sopan. Raut wajah gadis itu terlihat memerah. Nada suaranya juga terdengar sedikit tercekat. Sepertinya dia baru selesai menangis. Ana, ceritakan apa yang terjadi, perintah Dani kepada Ana. Begini, Pak, pagi tadi saya mengumpulkan biaya kelas dari masing-masing mahasiswa di kelas ini. Total uang yang terkumpul dari 40 mahasiswa sekitar 16 juta, Pak. Sebelum pelajaran olahraga, saya memasukkannya ke dalam tas saya karena khawatir hilang jika saya membawa begitu banyak uang ke lapangan. Namun, begitu pelajaran olahraga berakhir, saya berlari kembali ke kelas dan menemukan ternyata uang itu sudah hilang, papar Ana kepada Dani sambil terseduh-seduh. Kamu pikir apa yang kamu lakukan? Aku bahkan memasang pemberitahuan di papan pengumuman di luar kelas hari ini yang mengatakan bahwa ada pencuri di kampus kita. Hati-hati dengan barang-barang kalian sendiri. Tapi kamu malah meninggalkan uang sebanyak itu di tasmu. Kamu punya otak atau tidak? Bentak Dani penuh amarah. Saya tidak bermaksud ceroboh, Pak, kata Ana dan mulai menangis lagi. Sudahlah, apa gunanya kamu menangis sekarang? Sekarang kita periksa saja, siapa tahu kita bisa menemukan petunjuk. Jika memang uang itu benar-benar hilang, nanti kamu coba diskusikan bersama teman-teman sekelas untuk mencari solusinya. Yang pasti, kamu harus bertanggung jawab atas kecerobohanmu itu. Tegas Dani dengan ekspresi acuh tak acuh. Pihak kampus benar-benar perlu mencari tahu tentang siapa pelaku pencurian itu, mengingat bukan sekali atau dua kali terjadi kasus pencurian seperti ini di kampus Universitas Surabaya beberapa hari terakhir. Setelah mendengar kata-kata Dani, para mahasiswa di kelas mulai berbisik dan berdiskusi. Meskipun kebanyakan mahasiswa di kelas itu merupakan anak dari keluarga kaya dan uang 400.000 itu tidak terlalu banyak untuk mereka, tetapi jika mereka diminta untuk membayar lagi, mereka pasti akan keberatan. Akan tetapi, jika Ana harus mengganti semua uang itu sendirian, dia tidak mungkin mampu. Jumlah uang itu terlalu besar untuk Ana. Morgan merasa iba saat melihat ekspresi bersalah di wajah Ana. Diam-diam dia memikirkan bagaimana cara untuk bisa membantu dan meminjamkan uang kepada Ana. Bagi mahasiswa biasa seperti Ana, angka 16 juta tentu bukanlah angka yang kecil. Namun bagi Morgan, uang sebesar itu hampir tidak ada artinya. Dia bahkan tidak peduli sama sekali dengan uang itu. Pak Dani, panggil Vero tiba-tiba seraya berdiri. Ada apa? Cepat katakan, tanya Dani sambil menatap Vero. Pak Dani, saya tahu siapa yang mencuri uang itu. Lanjut Vero dengan suara lantang dan penuh percaya diri. Begitu mendengar kata-kata Vero, seluruh mahasiswa di kelas seketika terkejut dan melihat ke arah pemuda itu. Bab 110 Apa kamu bersedia digeledah?
Kata-kata Vero langsung memicu kehebohan di kelas. Semua orang langsung menoleh ke arah Vero dengan ekspresi bingung. Vero memandang Morgan dengan tatapan angkuh dan mencibir dalam hati, "Morgan, aku ingin lihat bagaimana kamu menyombongkan dirimu kali ini." "Haha, lihat saja, sebentar lagi kamu akan mati." "Vero, kamu tadi bilang kamu tahu siapa pencurinya?" tanya Dani ragu-ragu sambil menyipitkan matanya. "Ya, Pak, saya tahu." Vero mengangguk dan langsung mengulurkan tangan menunjuk ke arah Morgan, lalu berteriak, "Dia, Pak. Orang yang mencuri uang itu adalah Morgan." "Morgan?" Dani tercengang. Kenapa Vero tiba-tiba menuduh Morgan sebagai pencurinya? Para mahasiswa di kelas juga menoleh dan menatap Morgan dengan kaget, lalu saling berbisik dan mendiskusikan pendapat mereka tentang Morgan. Sebenarnya para mahasiswa di kelas itu sudah mulai mencurigai Morgan, tetapi mereka semua mengabaikan kecurigaan tersebut karena tidak ada yang bisa menunjukkan bukti bahwa Morgan yang melakukan pencurian selama ini. "Vero, apa maksudmu? Jangan asal bicara. Mengapa kamu menuduh Morgan yang pencuri? Apa kamu punya bukti?" teriak Ryan dengan nada marah seraya berdiri. "Ya, apa kamu punya bukti? Morgan selalu bersama kami dan tidak pernah pergi sendirian. Ryan dan aku bisa membuktikan bahwa Morgan bukan pencurinya." "Vero, jangan asal menuduhmu," teriak Rayhan menimpali. Pemuda itu juga ikut berdiri dan menatap kesal ke arah Vero. Ryan dan Rayhan akan membela Morgan serta membantunya membuktikan bahwa dia bukanlah pencuri uang biaya kelas. "Apakah kalian berdua yakin selalu bersama Morgan?" cibir Vero sambil menatap Rayhan dan Ryan secara bergantian. "Aku yakin," jawab Ryan dengan berani. "Ya, aku juga yakin." Tandas Rayhan juga seraya mengangguk cepat. "Haha, meskipun kalian berdua yakin, apa keyakinan kalian bisa menjadi bukti bahwa Morgan bukan pencurinya?" balas Vero dengan nada angkuh, bahkan dia menunjukkan tatapan mengejek. Morgan menyipitkan matanya dan melihat ke arah Vero. Dia bisa merasakan dari ekspresi wajah Vero bahwa masalah hari ini mungkin tidak sesederhana hanya kehilangan uang di kelas. Pasti ada rencana lain yang tersembunyi dan akan membuatnya dalam bahaya. Di saat yang bersamaan, tiba-tiba terdengar suara sepatu hak tinggi yang nyaring sedang berjalan cepat di lantai luar kelas. Ketika semua orang mendengar suara langkah sepatu hak tinggi itu, mereka menoleh dan melihat ke arah pintu. "Bu Semira ke sini, Bu Semira datang," bisik para mahasiswa ketika melihat Semira masuk ke kelas. Semira berjalan ke arah Dani, menatap pria parubaya itu, lalu tersenyum tipis dan berkata dengan lembut, "Pak Dani, maafkan saya. Karena masalah ini, Anda harus repot-repot datang ke sini secara langsung." "Tidak apa-apa, aku dekan di sini. Masalah apapun yang terjadi di lingkup kampus adalah tanggung jawabku. Jangan terlalu sungkan padaku," balas Dani sambil menatap tubuh Semira yang seksi dengan tatapan mesumnya. Semira tentu saja tahu kemana mata Dani tertuju. Pada dasarnya semua orang di Universitas Surabaya sudah tahu orang macam apa Dani itu. Dia bukanlah orang yang baik. Dia tipe lelaki mata keranjang. Dani juga sudah sering menggoda Semira di tempat kerja, tetapi Semira tidak pernah menghiraukannya. "Vero, tadi kamu bilang Morgan pencuri, kan? Apa kamu punya bukti? Kamu tidak bisa menuduh orang lain pencuri tanpa bukti," tanya Semira seraya menoleh ke arah Vero. Meskipun semua mahasiswa di kelas mencurigai Morgan, Semira tetap tidak percaya bahwa Morgan melakukan hal buruk seperti itu. "Bu Semira, saya yakin bahwa Morgan adalah pencurinya. Saya tidak menuduhnya begitu saja tanpa bukti. Saya punya bukti kenapa saya mengatakan Morgan adalah pencuri," jawab Vero dengan percaya diri, lalu menatap semua orang yang ada di kelas itu dan kembali berkata, "Hari ini hanya mahasiswa di kelas kita yang tahu tentang biaya kelas, jadi saya pikir bahwa pencuri itu pasti salah satu mahasiswa di kelas kita juga." Para mahasiswa mengangguk ketika mendengar kata-kata Vero karena mereka merasa kata-kata Vero cukup masuk akal. Ketika Vero melihat hampir seisi kelas setuju dengan pemikirannya tersebut, ekspresi pemuda itu tampak makin percaya diri. Dia pun melanjutkan kata-katanya, "Ketua kelas mengatakan bahwa uangnya masih ada sebelum pelajaran olahraga, tetapi begitu dia kembali setelah pelajaran tersebut, uangnya sudah hilang. Itu artinya, uang tersebut hilang saat kita semua mengikuti pelajaran olahraga. Kan?" Morgan memandang Vero dengan wajah tanpa ekspresi. Diam-diam dia memperhatikan gaya bicara Vero yang menurutnya sedikit janggal. Untuk ukuran IQ Vero, rasanya sangat mustahil dia bisa menganalisis kejadian secara detail seperti itu.
Jadi kata-kata yang diucapkan Vero pasti berasal dari orang lain. Namun, siapa kira-kira orang yang ada di belakang Vero? Jadi, dari dua hal yang saya katakan barusan, saya pikir orang yang paling mungkin menjadi pencuri itu adalah Morgan karena dia adalah satu-satunya orang di kelas kita yang kembali ke kelas selama jam pelajaran olahraga. Vero dengan tenang mengucapkan kata-kata yang telah Kaisen ajarkan padanya sebelumnya. Setelah mendengar kata-kata Vero, semua mahasiswa di kelas itu mengangguk karena menurut mereka semua hal yang dikatakan Vero tersebut memang benar dan sangat masuk akal. Semira pun menoleh dan melihat ke arah Morgan, lalu menghela napas dalam. Ada sedikit keraguan terlintas di matanya. Apakah Morgan benar-benar seorang pencuri? Apakah dia terlalu percaya pada Morgan? Bu Semira, Pak Dani, saya pikir jika kita menggeledah Morgan sekarang, saya yakin kita pasti dapat menemukan uang itu, tukas Vero lagi. Ya, ayo kita geledah tas Morgan karena memang dia satu-satunya yang kembali ke kelas saat pelajaran olahraga tadi. Ya, pencurinya pasti Morgan. Suasana kelas seketika menjadi sangat gaduh. Para mahasiswa di kelas itu mulai berteriak dan menuduh Morgan. Morgan, benarkah itu? Atau ada yang ingin kamu katakan sekarang? Tanya Semira ragu-ragu seraya menoleh ke arah Morgan. Morgan berdiri perlahan dan berkata dengan tenang, semua hal yang baru saja dikatakan Vero memang masuk akal, tetapi saya pikir dia mungkin telah melupakan satu hal. Saya memang kembali ke kelas saat pelajaran olahraga, tetapi Vero sendiri adalah orang terakhir yang meninggalkan kelas. Saya rasa semua mahasiswa di kelas ini tahu bahwa Vero terlambat datang ke lapangan untuk pelajaran olahraga hari ini. Jadi, ada kemungkinan juga Vero yang mencuri uang tersebut, dan dengan sengaja menjebakku. Kan? Ya benar juga. Vero juga bisa jadi tersangka. Sahut Rian cepat. Morgan, kamu benar. Vero memang terlambat datang ke lapangan saat pelajaran olahraga tadi. Tukas Raihan menimpali. Mendengar kata-kata Morgan, Vero terlihat sedikit gugup. Saat itu juga dia langsung berteriak lantang, Pak Dani, karena saya tadi mencurigai Morgan dan sekarang ternyata Morgan malah balik mencurigai saya, lebih baik Anda yang mengambil tindakan. Anda bisa menggeledah kami berdua, Pak. Saya tidak meninggalkan kampus setelah kelas olahraga tadi, Kaisen saksinya. Rian dan Raihan juga dapat membuktikan bahwa Morgan tidak pergi kemana-mana, jadi jika salah satu dari kami berdua memang mencuri, maka uang itu pasti masih ada pada salah satu dari kita berdua, Pak. Ya, geledah saja, Pak. Geledah mereka berdua. Setelah mendengar kata-kata Vero, para mahasiswa di kelas kembali berteriak. Morgan menyipitkan mata dan melihat ke arah Vero. Dia sekarang merasa lebih bingung. Dia bertanya-tanya dalam hati mengapa Vero harus menggeledah dirinya, dan mengapa Vero begitu yakin bahwa dia adalah pencurinya. Semira menatap ragu-ragu ke arah Morgan, lalu bertanya dengan lembut, Morgan, apa kamu bersedia digeledah? Setelah Semira mengatakan ini, semua mahasiswa pun menoleh dan menatap Morgan menunggu reaksi Morgan. Saat ini Morgan benar-benar berada dalam posisi yang sulit. Jika dia menolak untuk digeledah, itu hanya akan membenarkan tuduhan mereka bahwa dia menyembunyikan uang itu. Akan tetapi, jika dia bersedia dan ternyata uang itu memang sengaja diletakkan di dalam tasnya, maka akan menjadi bukti bahwa dia memang mencuri, dan rencana mereka untuk menjebak Morgan tentu saja akan berhasil. Morgan kali ini benar-benar akan habis, batin. Kaisen seraya tersenyum puas. Ekspresi penuh kemenangan tergambar jelas di wajahnya saat semua tampak berjalan sesuai dengan rencana yang telah dia susun dengan matang.